Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sebagaimana pujian ini biarlah satu hal yang menjadi kerinduan kami. Kami boleh memberikan hati kami, hidup kami, semuanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau telah lebih dulu menebus kami, Engkau telah lebih dulu menyelamatkan kami. Dan biarlah keselamatan yang kami terima bukan hanya menjadi
milik kami sendiri, tetapi kami boleh bagikan, kami boleh wartakan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Tuhan, saat ini kami mau sama-sama meneduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kalau kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah pada hari ini. Dan saya ingin mengajak kita mengawali perenungan kita untuk membaca dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-76 sampai dengan yang ke-79. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Dan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, Natal biasanya identik dengan terang atau cahaya. Ya, kalau di akhir tahun biasanya kepolisian mengadakan operasi yang disebut dengan operasi lilin. Karena apa? Karena Natal identik dengan lilin atau terang. Bapak Ibu saudara-saudara, dulu sebelum pandemi, kalau Bapak Ibu berkunjung ke Singapura di masa-masa menjelang Natal, khususnya di Orchard Road, maka kita akan melihat pemandangan yang indah pada malam hari. Karena gemerlap lampu dan ornamen-ornamen Natal sejak akhir bulan November itu dipajang di sepanjang jalan itu, ya, di depan toko-toko atau mal-mal yang ada di Orchard Road. Bapak Ibu saudara-saudara, namun apakah Natal yang sesungguhnya dapat diwakili oleh terangnya atau gemerlapnya lampu-lampu Natal dan hiasan-hiasan Natal? Banyak orang-orang Kristen senang menghabiskan masa Natal di mal-mal atau di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat hiburan, karena mereka ingin menikmati indahnya suasana Natal, nuansa terang atau cahaya dari lampu-lampu Natal. Namun sayangnya mereka kehilangan esensi atau makna Natal yang sesungguhnya. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan makna Natal yang sesungguhnya bagi hidup manusia. Kalau kita membaca dari Lukas tadi, pasal yang pertama ayat yang ke-76 sampai 79, itu merupakan penggalan dari nyanyian pujian Zakaria yang mengucap syukur atau memuji Allah karena anaknya yaitu Yohanes akan menjadi pembuka jalan, pendahulu dari Tuhan Yesus Kristus, yang mana dikatakan Tuhan Yesus akan datang untuk memberikan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa. Tuhan Yesus akan datang membawa rahmat dan belas kasihan dari Allah. Itu ibarat surya pagi katanya dari tempat tinggi, yang akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, yang akan membawa orang keluar dari naungan maut dan mengarahkan kaki mereka kepada jalan damai. Di sini kita melihat, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa memang Natal identik dengan terang. Terang bukan hanya sekedar lampu-lampu, tetapi lebih daripada itu, terang yang datang melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terang itu akan mengusir kegelapan di dalam kehidupan manusia.
Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yohanes berbicara tentang siapa Yesus yang lahir pada saat Natal. Ya, Dia adalah sang terang itu sendiri. Dan Dia lahir dikatakan ke dalam dunia yang gelap. Inilah kondisi yang terjadi pada masa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Apa yang dimaksud dengan masa gelap itu? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat dari sejarah di mana kelahiran Tuhan Yesus di tanah Palestina kurang lebih 2000 tahun yang lalu, maka kita sungguh dapat memahami bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami masa-masa gelap. Yang pertama, secara sosial politik. Keadaan bangsa Israel menjelang kelahiran Tuhan Yesus itu bukanlah berada di dalam suasana yang damai, yang tenang, atau yang menyenangkan. Karena pada saat itu, bangsa Israel sedang berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Memang tidak ada perang, tetapi yang namanya terjajah tentu hidup dalam keadaan tertekan, bukan? Tidak ada kebebasan, ya, pajak yang mencekik leher. Dan banyak lagi aturan-aturan yang memberatkan daripada masyarakat yang dijajah tersebut. Tetapi kekelaman yang terjadi bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya secara sosial politik. Karena secara rohani, bangsa Israel juga sedang mengalami masa gelap di mana hampir 400 tahun sejak Nabi terakhir di dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Maleaki. Mereka tidak lagi mendapatkan pewahyuan atau suara dari Allah melalui hamba-hambanya. Itu disebut sebagai 400 tahun masa diam Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita melihat situasi ini, maka lengkaplah keadaan kekelaman atau masa gelap yang dihadapi oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merefleksikan hal ini di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga hari-hari ini sedang berada di dalam situasi yang sama. Di masa pandemi ini tentunya ada banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir. Kita khawatir dengan kondisi kesehatan kita. Kita khawatir dengan kondisi ekonomi. Kita khawatir akan kehilangan orang yang kita kasihi. Ditambah lagi mungkin secara rohani pun kita sedang mengalami yang namanya kekeringan. Atau bahkan kita hidup di dalam kegelapan secara rohani. Kita tidak mengenal terang atau tidak mengalami terang yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa ciri-ciri orang yang hidup di dalam kegelapan secara rohani? Pertama, orang yang hidup di dalam kegelapan itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, betul tidak, Bapak, Ibu? Kita mungkin kalau terang kita tahu apa yang kita pegang, apa yang akan kita ambil. Tetapi ketika kondisi gelap, maka kita tidak tahu apa yang akan kita pegang. Jalan mana yang harus kita lalui. Saya pernah punya pengalaman pada waktu kecil ketika diajak oleh orang tua saya mengikuti sebuah acara KKR di gedung yang besar. Pada waktu itu lampu di
gedung itu dimatikan, hanya bagian podium atau hanya bagian mimbar saja yang dinyalakan. Dan pada waktu itu saya mencari-cari kakak saya. Saya melihat ada sesosok gadis remaja yang sedang berjalan. Saya pikir itu kakak saya. Dan lalu saya pegang dia, ternyata waktu dia berbalik, dia bukan kakak saya. Betapa malunya saya ketika mengalami kondisi seperti itu. Tapi Bapak Ibu, memang demikianlah keadaannya kalau kita hidup di dalam kegelapan. Banyak orang hidup dalam kegelapan rohani yang hidup seperti itu. Tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah. Istri orang disangkanya istrinya. Barang orang lain disangkanya miliknya sendiri. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu betapa menyedihkan ketika kita hidup di dalam kegelapan. Lalu ciri yang kedua, orang yang hidup di dalam kegelapan adalah mereka tidak tahu jalan keluar. Ketika tidak ada satupun cahaya di sekeliling kita, kita tidak tahu kemana kita harus berjalan untuk misalnya mengambil senter atau mengambil lilin. Mungkin di dalam berjalan itu, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terantuk kepada kursi atau terbentur kepada tembok dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengetahui bagaimana keluar dari situasi itu. Dan Bapak Ibu, secara rohani demikian juga orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Ada seorang yang saya kenal yang terikat di dalam kebiasaan berjudi. Orang ini sudah berkali-kali bangkrut sampai istrinya memarahi dia sedemikian rupa. Kamu tuh gak sadar-sadar, sudah berkali-kali habis-habisan, sudah berkali-kali bahkan dikejar-kejar oleh debt collector. Tetapi berkali-kali itu juga sepertinya dia tidak mau berubah. Persoalannya bukan karena dia bodoh, Bapak Ibu. Bukan karena dia tidak bisa berpikir. Tapi sebenarnya inti daripada permasalahannya adalah dia tidak bisa keluar dari ikatan perjudian tersebut. Istilahnya dia gelap mata. Ya, apapun dilakukan supaya dia bisa berjudi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi sebagaimana yang tadi disampaikan melalui nubuatan dan pujian dari Sakaria, ada satu janji Tuhan yang indah, bahwa tidak selamanya kegelapan itu akan menghimpit kehidupan manusia. Bangsa Israel yang pada waktu itu sedang berjalan di dalam kegelapan, dikatakan akan melihat terang besar yang terbit untuk menghalau kegelapan itu. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu saat ini hidup di dalam kondisi yang gelap secara rohani, gelap dalam hal kebutuhan-kebutuhan jasmani, Bapak Ibu, gelap di dalam hal harapan untuk masa depan, saya mau sampaikan berita baik buat kita semua. Bahwa Yesus yang lahir ke dalam dunia adalah sumber terang bagi kita semua. Amin. Dialah yang dibutuhkan oleh segenap manusia. Yohanes 1 ayat 5 tadi menyatakan bahwa terang itu sedang datang ke dalam dunia ini. Dan kalau terang itu datang, maka terang itu akan menghalaukan kegelapan itu. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara, kita datang kepada terang itu dan izinkan kepada Tuhan Yesus yang merupakan terang itu memberikan harapan bagi kita, memberikan sukacita, memberikan terobosan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada banyak orang yang hidupnya mungkin ketika berada di dalam kegelapan, hidupnya sia-sia.
hidupnya jauh dari Tuhan, hidupnya tanpa harapan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Hidupnya mengalami terobosan. Ada sukacita, ada pengharapan, ada semangat yang baru, sehingga dia berhasil mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Tuhan sudah datang sebagai terang di tengah-tengah kegelapan. Mari, terimalah, sambutlah terang itu, supaya kita boleh mengalami kelepasan yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau datang ke dalam dunia ini, membawa terang, membawa pengharapan bagi umat manusia yang hidup di dalam kegelapan, membawa terobosan kepada jiwa-jiwa yang sedang mengalami keterpurukan, mengalami tertekan dan terhimpit oleh beban kehidupan. Hamba-Mu bersyukur Tuhan, Engkau bagaikan surya pagi yang muncul menghalau kegelapan malam. Demikian juga kalau kami menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, kami akan beroleh terang yang akan mengusir kegelapan hidup kami, memberikan kepada kami harapan baru, memberikan kepada kami kehidupan yang berarti, kehidupan yang memiliki tujuan yang jelas, sehingga kami tahu kemana kami berjalan, sehingga kami dapat menanggalkan segala hal yang mengikat kami, yang membelenggu kami, yang membutakan mata kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kebenaran yang mentransformasi kehidupan kami. Natal bukan hanya sekedar gemerlap lampu dan ornamen-ornamen yang menyenangkan mata jasmaniah kami. Tetapi Natal yang sesungguhnya boleh kami rasakan, yaitu Natal yang mencelikkan mata kami untuk melihat terang yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.